Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Fatmawati dari Program Studi S1 Gizi Non-Reguler Universitas MH Tamrin tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tutorial uji titas independen dengan aplikasi SPSS versi 29 untuk memenuhi UAS, manajemen, dan analisis data. Uji titas independen digunakan untuk menguji data yang saling independen atau tidak berpasangan dengan tujuan menguji perbedaan min antara dua kelompok data. Untuk melakukan uji titas independen harus memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, data terdiri dari dua kelompok, lalu yang kedua, data berdistribusi normal, yang ketiga, kedua kelompok data independen atau tidak saling berhubungan. Lalu yang keempat, variabel berbentuk numerik dan kategorik, di mana untuk kategorik harus terdiri dari dua kategorik, tidak bisa tiga atau lebih. Kemudian ada uji Levin test, di mana uji ini dilakukan sebelum melakukan uji titas independen dan mendapatkan p-value-nya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak. Uji Levin test biasanya juga disebut dengan uji varian. Dari uji ini bisa dilihat variannya beda atau sama, yaitu dilihat dari nilai p-value Levin test-nya. Jika p-value Levin test kurang dari sama dengan alpha 0,05, maka variannya berbeda. Sedangkan jika p-value Levin test-nya lebih dari alpha 0,05, maka variannya sama. Selanjutnya kita akan melakukan uji titas independen pada aplikasi SPSS. Di sini kita akan melakukan analisis mengenai perbedaan berat badan dengan aktivitas fisik siswa SNPNX tahun 2025. Sebelumnya, pastikan syarat uji titas independen terpenuhi, yaitu terdiri dari dua kelompok, di mana dua kelompok merupakan data independen atau tidak saling berhubungan. Kemudian terdiri dari variabel numerik dan kategorik. Nah, untuk variabel numerik di sini kita menggunakan berat badan, lalu untuk variabel kategorik kita menggunakan aktivitas fisik, serta datanya berdistribusi normal. Untuk mengetahui atau mengetes data ini normal atau tidak, bisa dilakukan uji normalitas data dengan langkah analyze, descriptive, statistik, kemudian explore. Lalu pada kolom dependent list kita isikan variabel numerik yaitu berupa berat badan. Lalu pada kolom factor list kita dapat isikan variabel kategorik yaitu berupa skor aktivitas fisik. Kemudian kita klik plots, checklist normality plots with test, lalu continue, oke. Berikut hasil outputnya dapat dilihat pada tabel test of normality. Karena data yang tersaji lebih dari 50, yaitu datanya ada 100, maka kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan pada kolom SIG Kolmogorov-Smirnov yaitu hasilnya 0,2 yang menandakan bahwa data berdistribusi normal. Dikarenakan nilai SIG 0,2 lebih besar dari alpha 0,05. Setelah terbukti datanya terdistribusi normal, maka kita bisa lanjut melakukan uji titas independen dengan cara klik analyze, kemudian compare means and proportion, lalu klik independent sample t-test. Pada kolom test variabel kita isikan variabel numerik yaitu berupa berat badan, lalu untuk kolom grouping variabel kita isikan variabel kategorik yaitu berupa aktivitas fisik. Lalu klik define group, masukkan kode masing-masing kelompok. Nah, untuk grup 1 kita masukkan nilai 0. Lalu kemudian untuk grup 2 kita masukkan nilai 1, lalu klik continue, lalu klik OK. Kemudian ini tampilan outputnya. Di sini kita dapat lihat pada tabel grup statistik bahwa siswa aktivitas fisik intensitas rendah berjumlah 49 orang,
sedangkan siswa beraktivitas fisik dengan intensitas tinggi berjumlah 51 orang. Lalu untuk minnya, pada siswa beraktivitas fisik intensitas rendah memiliki rata-rata berat badan 46,69 kg, sedangkan siswa yang beraktivitas fisik intensitas tinggi memiliki rata-rata berat badan 45,41 kg. Lalu selanjutnya ada standar deviasinya. Pada siswa yang beraktivitas fisik intensitas rendah memiliki standar deviasinya 5,7, sedangkan siswa aktivitas fisik intensitas tinggi memiliki standar deviasinya 5,4. Kemudian untuk melihat Levin test, dilihat pada tabel independent sample test. Lihat p-value atau sig Levin test pada kolom Levin test for equality of variances pada kolom sig yang didapatkan hasil 0,699, yang menandakan bahwa variannya sama karena nilai sig atau p-value Levin test 0,699 lebih besar dari alpha 0,05. Karena variannya sama, maka untuk p-value-nya dapat dilihat pada garis equal variances assumed. Pada garis equal variances assumed, kita geser ke kanan ke kolom significant two-sided yang didapatkan hasil 0,253, di mana p-value 0,253 lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian berikut ini bentuk penyajian data dan interpretasi yang dimana yang dimasukkan hanya nilai min, standar deviasi, dan p-value pada tabel penyajian datanya. Untuk interpretasinya, yaitu berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMPTN-X yang beraktivitas fisik intensitas rendah lebih tinggi, yaitu 46,69 kg dengan variasi 5,7 kg dibandingkan siswa SMPTN-X yang beraktivitas fisik intensitas tinggi dengan rata-rata berat badan 45,41 kg dengan variasi 5,4 kg. Hasil uji T didapatkan nilai P 0,253, artinya secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata berat badan antara siswa SMPTN-X yang beraktivitas fisik intensitas rendah dengan intensitas tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.